Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Presiden melantik Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian masa sisa jabatan 2019-2024. Selain Amran, Presiden juga melantik Agus Subianto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dengan menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman yang akan purnabakti pada 19 November mendatang. Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet di Istana Negara pada Rabu 25 Oktober 2023 pagi hari ini. Salah satu yang direshuffle adalah Menteri Pertanian. Presiden menunjuk kembali Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, menggantikan Syahrul Yassin Limpo yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Presiden melantik Andi Amran berdasarkan Kepres nomor 101/P tahun 2023. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Andi Amran akan mengisi pos Menteri Pertanian untuk sisa masa jabatan 2019-2024. Sebelum menjadi menteri, pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan ini pernah menelan asam garam di dunia usaha perkebunan dan perdagangan selama 15 tahun di PT Perkebunan Nusantara 16. Amran kemudian mendirikan dan membesarkan 14 perusahaan yang tergabung dalam sebuah holding Tiran Group. Unit usahanya meliputi tambang emas, tambang nikel, proyek gula, perkebunan sawit, SPBU, dan usaha lainnya. Andi Amran memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu pertanian. Pendidikan strata 1 hingga doktoral ditempuhnya dalam bidang yang sama, yakni ilmu pertanian. Sementara itu, di kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo turut melantik Agus Subianto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara. Agus dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat berdasarkan Kepres nomor 89 TNI tahun 2023. Agus Subianto dilantik menggantikan pendahulunya, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang telah memasuki masa pensiun. Dengan pelantikan ini, Agus Subianto memperoleh kenaikan pangkat 1 tingkat menjadi jenderal. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Pilpres 2024. Prabowo Gibran menjadi pasangan ketiga yang mendaftar ke KPU. Bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka secara resmi mendaftar calon peserta Pilpres 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Sekitar pukul 11.40, Prabowo Gibran secara simbolis menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran kepada Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari di ruang utama kantor KPU. Prabowo Gibran menjadi bakal pasangan capres dan cawapres ketiga yang mendaftar sebagai calon peserta Pilpres 2024 yang diusung Koalisi Indonesia Maju, diantaranya Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan Partai Demokrat. Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari menyampaikan dalam sambutannya, pendaftaran bakal capres-cawapres telah dibuka mulai tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023, pukul 8.00 hingga 16.00. Dan pada hari terakhir dibuka hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Hasyim menilai secara administratif berkas yang diterima diberikan penilaian dengan ukuran sudah lengkap. Namun apabila berkas tersebut belum lengkap, maka pihaknya akan memberikan waktu untuk melengkapi kembali.
Nah, untuk kesempatan ini yang kami jadikan ukuran itu hanya satu, apakah dokumennya sudah lengkap atau belum. Dan berdasarkan informasi dari tim di Kesekjenan KPU, melalui silon, dokumen syarat pencalonan dan syarat calon dinyatakan lengkap. Tahapan selanjutnya, KPU akan memberikan surat pengantar kepada bakal pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani yang akan dilakukan tim pemeriksa di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Adapun pemeriksaan kesehatan pasangan Prabowo Gibran dijadwalkan pada Jumat 27 Oktober 2023. Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menjadi paslon Capres dan Cawapres terakhir yang mendaftarkan ke KPU untuk mengikuti pemilu serentak pada tahun depan. Sebelumnya pada 19 Oktober, kedua paslon yakni Anies dan Cak Imin dan juga Ganjar Mahfud telah lebih dulu mendaftarkan ke KPU. Dan berikut profil bakal calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan diri ke KPU sebagai paslon Capres-Cawapres di hari akhir pendaftaran yaitu 25 Oktober 2023. Prabowo Subianto lahir pada tanggal 17 Oktober 1951 di Jakarta dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Marisigar. Meski lahir di Jakarta, pendidikan Prabowo Subianto banyak dihabiskan di luar negeri. Melansir dari laman Kementerian Pertahanan, Prabowo pernah menempuh pendidikan di Hong Kong, Malaysia, Swiss, dan London. Lalu dilanjutkan dengan pendidikan militer di Indonesia yaitu Akabri di Magelang. Di Akabri, karir militernya terbilang moncer dengan menduduki berbagai jabatan sejak 1976 hingga 1998. Selain itu, dirinya mendapat sejumlah tanda jasa kemiliteran dan kesempatan mengikuti pelatihan militer internasional sejak 1974 hingga 1981. Pada tahun 2019, Prabowo Subianto dilantik menjadi Menteri Pertahanan hingga periode 2019 hingga 2024. Dilansir dari LHKPN, Prabowo Subianto memiliki harta kekayaan sebesar 2 triliun rupiah. Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak, surat berharga, kas dan setara kas, serta harta lainnya. Sementara itu, melansir dari laman resmi Prokompim Surakarta, bakal calon wakil presiden paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka merupakan putra daerah asli Surakarta. Lahir pada tanggal 1 Oktober 1987 di Surakarta, Gibran merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Masa pendidikan Gibran dihabiskan di Indonesia dan luar negeri. Tercatat, dirinya pindah ke Singapura untuk mengenyam pendidikan SMP dan SMA. Setelah lulus SMA, dirinya melanjutkan studi ke Sydney, Australia. Sebelum masuk ke dunia politik, Gibran lebih dulu dikenal sebagai pengusaha. Karirnya di dunia usaha mengantarkannya menjadi Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia Kota Solo. Melansir dari LHKPN KPK, harta kekayaan Gibran per 31 Desember 2022 tercatat sebesar 26 miliar rupiah yang terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak lainnya, dan harta lainnya. Informasi lainnya pemirsa, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi atau BAKTI, Kementerian Kominfo berkomitmen untuk menuntaskan pembangunan BTS 4G di wilayah 3T. Komitmen tersebut diwujudkan melalui perbaikan tata kelola organisasi sejak dilantiknya Direktur Utama BAKTI yang baru pada Agustus 2023. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kementerian Kominfo mengungkapkan 2 strategi baru untuk melakukan reformasi organisasinya sehingga dapat menciptakan efisiensi kerja khususnya dalam menghadirkan konektivitas digital di daerah 3T yang sebelumnya terhambat akibat masalah hukum. Dalam media briefing, Direktur Utama BAKTI Kominfo Fadilah Mathar menyampaikan, komitmen tersebut dapat diwujudkan dengan mengubah tata kelola BAKTI Kominfo dengan menerapkan prinsip-prinsip integritas, akuntabilitas, responsif, dan kepatuhan terhadap undang-undang. Selanjutnya, strategi kedua yang dijalankan adalah dengan melakukan evaluasi untuk semua program-program pembangunan infrastruktur digital yang tengah dan akan ditangani BAKTI Kominfo, sehingga bisa didapatkan skema kerja yang optimal dan efisien, sehingga akhirnya infrastruktur dapat lebih cepat selesai dikerjakan dan dengan segera memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya mengurangi kesenjangan digital. Untuk itu, dalam rencana jangka panjang, BAKTI Kominfo menargetkan desa-desa di seluruh Indonesia untuk dapat menjangkau jaringan internet hingga tahun 2025.
kami punya target-target besar untuk transformasi digital. Bagaimana membawa negara ini menjadi lebih baik menuju Indonesia emas dengan pendekatan digitalisasi. Wilayah Bakti adalah wilayah pembangunan, lokasi prioritas pembangunan yang saat ini memang dikategorikan untuk wilayah-wilayah yang tidak atau belum dibangun oleh pihak swasta. Nah, kami harapkan sampai tahun 2025 seluruh desa berpemukiman di Indonesia itu sudah tercover teknologi seluler atau tersedia internet. Pemirsa, pemerintah terus mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur menuju Indonesia Maju tahun 2045 mendatang. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun peta jalan Indonesia Digital untuk dapat memperluas dan menambah kecepatan akses internet secara menyeluruh di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia terus mendorong infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika atau TIK atau digital sebagai program strategis nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menjelaskan, pembangunan konektivitas digital berlandaskan pada 3 aspek utama. Pertama, kapasitas, kedua, coverage, dan ketiga, kualitas. Menkominfo menegaskan komitmen tersebut sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan dari aspek penetrasi internet Indonesia yang masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain yang baru 78% dengan 22% lainnya belum memiliki akses internet. Mengenai isu kualitas, Menteri Budi Ari menilai kualitas dan kecepatan internet juga masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah karena rata-rata kecepatan internet masih berada di 22 Mbps yang menempatkan Indonesia sebagai urutan 9 dari 10 negara di Asia dengan peringkat ke-98 di dunia. Untuk mengatasi hal tersebut, Menkominfo menyampaikan, saat ini Kemenkominfo juga tengah menyusun roadmap atau peta jalan Indonesia Digital dengan dasar 4 pilar untuk mendukung akselerasi transformasi digital dalam pembangunan ekosistem digital secara menyeluruh di Indonesia. Kita sedang mengkaji dan mungkin bentar lagi selesai bagaimana roadmap infrastruktur digital kita, termasuk juga pilihan teknologi dan sebagainya. Jadi nanti dalam waktu yang singkat akan kita dapat hasilnya yang komprehensif gitu loh. Tetapi yang pasti bahwa kita harus melakukan peningkatan kecepatan. Karena menurut Google, penelitian Google, setiap peningkatan 10% kecepatan internet itu mampu memberi sumbangan 1% buat GDP growth, nasional GDP growth. Jadi betapa signifikannya peningkatan kecepatan internet sumbangsinya bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.